Baik, selamat pagi, siang, atau malam. Kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit aja bagaimana cara penggunaan dari Microsoft Office Visio. Kenapa kita akan menggunakan ini? Karena kita kedepannya akan merancang yang namanya flowchart ya, ataupun desain-desain form-form yang formulir ataupun form-form lainnya gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan akuntansi seperti itu. Mungkin ada yang sudah masuk sebelumnya itu sudah pernah belajar, ada juga yang belum masuk, berarti mungkin masih awam mengenai Visio ya. Visio ini digunakan agar memudahkan kita dalam hal merancang SOP, flowchart ataupun form-form berikutnya. Pertama, pastikan dulu kalian sudah menginstal aplikasi Visio-nya. Itu boleh 2007, boleh 2013, 2016, dan seterusnya. Kalau nggak salah saya sudah pernah men-sharing aplikasi dari 2007. Kebetulan di laptop saya yang terinstall dari 2007, maka kita cari itu 2007 ini ya, tinggal klik open ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visio 2007 kebetulan ya. Ada, bisa langsung pilih, ini template terakhir yang saya gunakan. Ini template-template yang disediakan oleh Visio ya, Visio 2007. 2013, 2016 pun sama aja ya, cuman bedanya tampilan saja. Paling sering kita nanti pakai yang bagian flowchart. Ini adalah template-template dari yang disediakan oleh Visio. Misalkan kita pilih basic flowchart. Ini ada ukuran unitnya, mau yang US ataupun metrik, itu terserah. Misalkan saya contohkan yang metrik. Ini hanya berkaitan nanti dengan shape yang kita gunakan. Shape itu apa? Shape itu yang ini, simbol-simbolnya. Klik create. Karena saya pilih metrik, maka ini yang tadi saya bilang ya, maka shape yang diaktifkannya itu otomatis metrik. Kalau seandainya kita mau nambah menambah shape yang lain, itu bisa dari menu shape di sini. Nah, bisa dipilih misalkan flowchart. Misalkan mau aktifkan yang mana, terserah. Contoh miscellaneous yang ini misalkan. Ini contohnya. Nah, semua simbol-simbol ini tentu kalian sudah dipelajari di SIA 1 ya. Yang SIA teori maksud saya, di mana itu tombol proses, mana itu kegiatan manual ya. Nah, itu semuanya ada di shape-shape ini. Dan jangan sampai kalian salah memilih shape ataupun simbol yang kalian gunakan. Misalkan untuk simbol penyimpanan, misalkan yang ini ya, offline storage, kalian pilih misalkan proses lambangnya, itu kan salah. Nah, itu kalian harus hati-hati dan harus harus menggunakan sesuai dengan simbolnya. Oke, cara untuk misalkan saya menambah shape ya, basic flowchart US unit sama aja, basic flowchart metrik dengan US unit sama aja sih. Oke, misalkan kalian mau membuat sebuah SOP gitu. Misalkan saya aktifkan yang ini. Nah, misalkan ada langsung ke contoh aja kali ya. Sebentar. Contohnya saya sudah punya contoh di sini. Misalkan kalian bikin sebuah flowchart
apapun itu. Contohnya misalkan ini ya, prosedur pembelian gorengan misalkan. Kan ada dari prosedur ini atau SOP atau flowchart ini kan ada mengaitkan beberapa fungsi. Maksudnya fungsi itu apa? Fungsi itu pelaku yang terlibat dalam prosedur tersebut. Nah, misalkan ada di prosedur pembelian gorengan ini ada pembeli, ada penjual. Ini kan fungsi ya. Fungsi ini bisa kalian buat seperti ini dengan memakai simbol yang ini, functional band. Itu caranya bagaimana? Caranya ini yang vertikal kebetulan ya. Kalaupun kalian nanti mau yang horizontal, itu tinggal pilih yang horizontal seperti itu. Horizontal berarti dia ke samping gitu. Kan ada yang ini ya, horizontal. Misalkan butuh 2, maka ada seperti ini. Ini kalau yang horizontal. Tapi ada juga kadang kita yang tidak mau horizontal. Misalkan mana deh? Kita tutup flowchart tadi cross fungsional. Misalkan yang vertikal. Vertikal itu seperti apa? Vertikal itu yang ya dari atas ke bawah. Atau seperti ini ya, kita pilih vertikal. Ini maksudnya berapa jumlah fungsi yang kalian butuhkan, misalkan 2. Kalaupun nanti mau lebih, kalian bisa copy kemudian pastikan sebelah. Maka itu bisa menambah fungsi tersebut. Ini dan pakai functional band ini tujuannya untuk biar rapi aja. Kalaupun nggak mau pakai ini nggak apa-apa. Yang penting kalian buat judul fungsinya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk mengambil misalkan ini mau diganti jadi prosedur apa gitu ya. Tinggal klik 2 kali, kemudian rename gantilah dengan judulnya. Prosedur belajar misalkan. Kemudian ini fungsinya apa? Misalkan ada guru, ya kan? Siswa dan seterusnya. Ini tinggal diketik aja. Kemudian misalnya kan kita mau mulainya itu dari pakai Terminator ya. Tinggal klik tahan tarik. Terus bisa kalian kasih nama dengan klik 2 kali. Silakan dimulai dengan mulai atau start. Untuk desainnya ini bisa dikasih warnanya di sini, drawing tools. Sorry, ini toolbox ya. Maksud saya di ini kalau nggak salah. Oh bukan. Nanti bisa dilihat di explore aja ya. Saya lupa ingat. Nah ini untuk kali bisa format. Nah ini untuk mengambil Terminator itu tinggal klik tahan. Nah, begitupun simbol-simbol yang lain, misalkan ada proses yang computerized, tinggal klik tahan dan bisa dikasih nama. Nah, kalau mau ngasih seperti ini kan ada panah ya, tinggal kasih klik ini atau klik tahan, line mana ini ya. Ini ada konektor, bisa dipilih konektor, kemudian kalian klik awalnya, klik tujuannya seperti itu. Bisa juga untuk mengembalikan lagi, biasakan klik pointer dan seterusnya. Misalkan ada manual input dan seterusnya, tinggal klik tahan ya. Kemudian ada di sini on page preference ya. Ini maksudnya misalkan kalian mau melanjutkan, contoh dari guru ini bisa ke fungsi berikutnya, misalkan kelas. Misalkan kalian dari sini lanjut langsung ke sini, lompat ya. Bisa aja kan pakai panahnya seperti contohnya saya kasih lah. Kan bisa aja kalian kasih panah kayak gini. Nah, kan bisa aja kan kayak gini kan. Tapi kan ini bikin desain kalian jelek. Nah, untuk biar lebih rapi, kita pakai untuk undo itu bisa Ctrl Z atau ini ya, untuk mundur gitu ya. Kita mundur maju. Nah, untuk agar kalian bisa rapi kerjanya, maka perlu tambahkan sebuah one page preference.
Jadi ini kita kasih panah, kemudian kita jadikan ini misalkan nomor 1, sehingga ketika ini copy ya, copy paste, taruh sini, kemudian ini kita panah. Nah, ketika misalkan ada kalian mengerjakan ya, misalkan dari guru ini langsung lompat ke fungsi berikutnya yang tidak bersebelahan kan, biar rapi, maka pakailah one page reference. Artinya ketika kita baca, orang yang baca dari sini sampai ke sini, dia tahu, oh ini lanjutnya ke sini. Kalau kalian tadi kasih panah di sini kan jelek kelihatannya, seperti yang tadi kita contohkan seperti ini. Misalkan di sini kan melangkahi fungsi yang di tengahnya kan bikin desain Anda tidak menarik atau jelek. Jadi untuk menghindari itu maka gunakanlah simbol one page reference jika seandainya sambungannya masih dalam satu halaman yang sama. Jika mana tahu kalian nambah di halaman berikutnya, maka pakailah off page reference. Oke, mungkin itu aja yang saya bahas untuk awal-awal ini ya, pengenalannya. Ini shape-nya, simbol-simbol yang kalian pakai, gunakanlah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini contohnya, misalkan saya buat, ini yang udah pernah saya buat. Contoh sederhana adalah prosedur pembelian gorengan yang melibatkan dua fungsi. Bentuk vertikal saya buat untuk memudahkan saya aja. Saya buat pembeli dan penjual. Ini mulai terminator ini ya, yang saya pakai. Ini terminator. Ini memilih gorengan, kegiatan manual, ya kan? Ini decision ya, ini saya ambil yang ini. Decision ini atau keputusan ini biasanya kan ada dua ya minimal ya. Bisa iya, bisa tidak, kan gitu. Kalau kita lihat dari sini, pembeli memulai dengan memilih gorengan, minat. Ketika tidak, maka dia pulang dan selesai. Berarti selesai prosedurnya. Jika iya minat gitu ya, jika iya minat, maka dia buat orderan, kan gitu. Karena dia buat order pembelian ada saya buat seperti PO ya, ada purchase order gorengan, penjual menerima, kemudian dia menerima PO ini ya, dan di arsipnya dokumen tersebut, ini kan dokumen ya, ini dokumen, di arsip, ini arsip ya, offline storage, dan ini kita menerima, kemudian penjual menyiapkan pesanan kan gitu. Membuat dan menyerahkan invoice. Nah, pakai invoice lo beli gorengan. Kemudian ada invoice bentuk dokumen, satu di arsip, yang satu lagi dia kasih ke si pembeli, ya, pembeli. Kemudian pembeli menerima, kemudian melakukan pembayaran. Nah, balik ke sini kan, menerima pembayaran dan memberikan gorengan sekalian ya. Gorengan diterima, ini uang kan pembayaran ya, uang disimpan. Kan gitu, gorengan diterima, kemudian makanan gorengan. Kenyang? Nah, ini kan decision lagi. Jika yes, jika iya ya, maka pulang dan selesai. Kemudian jika tidak, no, ini nampak ya, no, maka ke atas lagi. Membuat order pembelian dan begitu seterusnya. Ini contoh sederhana. Jadi cara penggunaan si Visio ini mudah sekali ya. Tinggal klik tahan, pindahkan ke sini. Panahnya tadi udah tahu ya, pakai konektor ini bisa, atau tadi langsung juga bisa. Demikian saya rasa penjelasan singkat tentang penggunaan Microsoft Office Visio ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.